Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan." Jadi Nabi Musa alaihissalam di ayat sebelumnya Allah kisahkan bahwasanya ada dari kalangan keluarganya Fir'aun itu yang beriman kepada Allah, yang membocorkan rahasianya kalau Nabi Musa mau dibunuh ya. Katanya orang itu, "Musa, kamu segera lari karena saya mendengar Fir'aun dan bala tentaranya merencanakan untuk membunuhmu." Maka di ayat yang ke-22, "Walamma tawajjaha," dan tatkala ia menghadap, yakni menuju maksudnya tilqa Madyana, ke jurusan negeri Madian. Madian ini adalah nama kota, tempat yang mana ditempati oleh Nabi Syuaib. Siapa namanya? Nabi Syuaib. Yang jauhnya kira-kira 8 hari perjalanan dari Mesir. Jadi jauh ini jaraknya Madian kepada Mesir. Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya, yaitu Madian ibnu Ibrahim. Sedangkan Nabi Musa belum mengetahui jalan yang menuju ke arahnya. Jadi kenapa tempat itu kok dinamai Madian? Karena dulu ada nama Ibrahim, itu punya anak namanya Madian. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabili. Nabi Musa berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku, katanya Nabi Musa, ke jalan yang benar. Maksudnya jalan yang menuju ke arah Madian, yang tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Jadi dulu 8 hari perjalanan itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Lambo acolon. Cuman Nabi Musa kan tengki lambo. Kemudian Allah mengutus malaikat yang waktu itu membawa tongkat, lalu malaikat itu memimpin Nabi Musa menuju ke negeri Madian. Walamma warada ma'a Madian, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, yaitu sebuah sumur yang ada di negeri Madian waktu itu. Jadi ladepak ke negara Madian. Wajada alaihi ummatan, Nabi Musa ini menjumpai di tempat itu sekumpulan kelompok minan nasi yaskuna, orang-orang yang sedang memberi minum ternaknya. Abri minum hewan ternaknya. Wa wajada min dunihim, dan ia menjumpai di belakang orang yang banyak itu. Jadi orang-orang banyak berkerumun, ada 2 orang yang ditemui oleh Nabi Musa yang tidak berkelompok itu, yaitu imra'ataini, 2 orang wanita, tadudani, yang sedang menahan ternaknya. Maksudnya agar ternak ini, hewan ternak ini tidak ngambil haknya orang. Ngerti Pak? Jadi karena keromun, jadi dia ngantri nunggu giliran, dia tahan ternaknya. Mau nembi kan tak tahu kebenaran orang, tak tahu ke dinoreng kan, sepenting beda aing ya. Jadi tahan. Jadi pandangan pertama itu Nabi Musa sudah melihat, ini wanita soleha, karena dia tidak sembarangan pada haknya orang. Ya Allah, ni kereng lambe mak teti abeun sing akan dinoreng, ambiin mak letak akan din oreng. Mungkin ni kada remes di si benih kunembin sing akan dinoreng tekana ben ngakan din. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Nah? Ya Allah. Jadi sudah ketahuan, ini wanita soleha ini, karena dia tidak merebut antrian, haknya orang, ditahan hewan ternaknya. Qala, Nabi Musa berkata kepada wanita tadi, ma khatbukuma, apakah gerangan yang terjadi pada kalian berdua? Maksudnya kenapa kalian tidak meminumkan hewannya ke tempat yang berkerumun orang tadi? Qalata,
Kedua wanita itu menjawab, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak dapat meminumkannya sebelum pengembala-pengembala itu meluangkan ternaknya. Allahu Rabbi. Jadi ni seraka hewan tibi juga sama nih seraka din kan? Di Jepang itu, Pak, itu tradisi antri itu luar biasa. Jadi kalau antri itu biasa, orang Jepang itu biasa menunggu antri, bisa dilihat di media sosial ya. Orang kita, abu menisoro ngantri, atau karena saya pernah ngantarkan istri itu USG, saya datang sebelum jam 8, sebelum buka. Itu daftar dapat antrian sekitar nomor 5 kalau enggak salah. Ternyata istri saya ini sampai jam 12 baru bisa masuk. Kenapa? Karena ada orang sok-sokan pakai baju dinas masuk ke dalam. Akhirnya saya tidak nyebut nama ya. Dengan dia berpakaian punya jabatan, akhirnya dia masukkan orang semaunya sendiri. Biasanya istri saya itu masuk lebih awal. Ya tak mungkin kan pula acara ama Pak Letoron. Lepas dikit atau kar benoreng mana tak libur ki. Letoron. Cuman hati-hati ya. Jangan pernah bangga dengan menyakiti hati orang. Kecuali misalnya memang diperbolehkan untuk daftar lebih dahulu. Jadi daftar lebih awal misalnya dapat antrian tapi dia datang ketika saatnya. Itu kan beda lagi. Jadi katanya dua wanita tadi, saya tidak mau hewan saya ini nanti berdesak-desakan sehingga mengganggu orang yang sedang ngantri di. Kemudian katanya mereka, Allah, wa abuna syaikhun kabir, sedangkan bapak kami adalah orang yang tua sekali. Syaikhun kabir itu tua yang sangat tua. Jadi kalau tua yang sudah tua banget, itu bahasa Arabnya itu juga disebut dengan syekh. Syekh. Jadi mun sampeyan kocak syekh, benibah alim. Bisa syekh itu bisa karena alimnya, ada Syekh Ali Jaber ya. Ada Syekh Sudes, ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Nah, itu syekh alim. Yang mau kocak syekh keng karena keng syekh itu apalagi ditambah syaikhun kabir. Tua secek tuan. Jadi katanya si wanita tadi, aku ini tidak berebut karena saya kasihan pada orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya, hewan ternaknya. Sudahlah, saya nunggu biar mereka selesai dulu. Dan kebetulan bapakku itu sangat tua renta. Jadi sudah tidak mampu lagi untuk membawa hewan. Ya. Jadi lambak Nabi Syu'aib ini kan ngobumbi, Pak. Dan memang rata-rata Nabi dan Rasul ngobumbi. Rata-rata. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Maka Nabi Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Nah, sebagian ulama menyebutkan Nabi Musa meminumkan ternak itu dari air sumur lain yang berada di dekat sumur itu. Jadi ada sumur lain, yang sumur ini dulu ada batu yang menutupi. Jadi sumur ini tertutup oleh batu besar yang konon katanya batu itu tidak bisa diangkat kecuali 10 orang. Nabi Musa yang kak ke TV. Karena Nabi Musa memang kuat. Karena kenapa kok dia pergi ke Madian? Karena di awal ya. Karena Nabi Musa melihat ada orang Mesir bertengkar dengan orang Bani Israel. Sama Nabi Musa dipukul ternyata mati. Karena dari kuatah ya. Jadi setara kekuatan 10 orang. Nah, kemudian summa tawalla, kemudian ia kembali setelah itu Nabi Musa kembali ila dhilli, ke tempat yang teduh. Dulu ada sebuah pohon namanya pohonnya Samurah namanya.
Karena pada saat itu sangat panas dan ia keadaan lapar. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Yang dimaksud adalah makanan, faqirun, sangat memerlukan. Lalu kedua wanita itu kembali ke rumah mereka, yakni ke bapaknya, ke Nabi Syuaib. Kejadian ini membuat terkejut bapaknya, karena mereka berdua kembali lebih cepat dari biasanya. Biasanya nih kah, saya kedua abid si mulia. Karena kan menteri. Jadi dulu ini menandakan mon bedereng bini pahneku umbi. Mon sekarang tak aku tumbi ya. Mon bedereng bini acualen misalnya, tak gengsi. Oh berarti ini orang yang bagus, tak manja berarti. Ya. Karena dia mandiri. Tahu mandiri apa mandiri? Mandi sendiri. Kemudian maka dua wanita tadi menceritakan tentang lelaki yang menolongnya. Bapak mereka bertanya kepada salah seorang dari keduanya, coba panggillah dia untuk menghadap kepadaku. Coba kabel laku bila temu boleh, sero? Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tadi. Alastihyai, berjalan dengan malu-malu. Nah, jadi anaknya Nabi Syuaib ini yang nanti maharnya Nabi Musa ini mengembala seberapa? Berapa? 8 tahun. Selama 8 tahun. Kenapa? Ternyata tak diceritakan cantiknya, tapi yamshi alasti. Ya. Kalau ajalan tau dusen, tidak ceng leceng kan. Ini mon sampean lah bini lah tau dusen. Nah, karena mahkota perempuan itu terletak pada rasa malunya. Mulai saja yang leceng bro. Seraya menutupkan kain kerudung ke mukanya karena malu kepada Nabi Musa. Todus. Qalat inna abi, ia berkata, sesungguhnya ayahku katanya, ia da'uka, memanggilmu. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku ini ingin memberikan balasan terhadap kebaikanmu, telah memberi minum kepada hewan ternaknya. Nabi Musa menemui panggilan tadi dan menolak dalam hatinya upahnya yang akan diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena seolah-olah wanita itu bermaksud hendak memberi upah dan menganggap dirinya sebagai seorang minta upah. Kemudian Nabi Musa itu berjalan di depan. Nabi Musa tiba-tiba wanita ini berjalan di depannya Nabi Musa, tiba-tiba ada angin yang berhembus. Buat duaan, karena berat benilo teluan ini. Buat duaan, acolon bekcau. Ya. Ternyata beda angin debek. Sebini bedeningnya ada. Subung orang nih, Pak. Lalu sehingga terlihat kedua betisnya. Jadi kena acolon de orang tangabes betis. Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, berjalanlah engkau di belakangku dan tunjukkanlah jalan kepadaku. Wanita itu menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa sampai ke tempat bapak wanita itu, dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika Nabi Musa sampai di hadapannya, ternyata telah disiapkan makan malam. Maka Nabi Syuaib berkata, duduklah, kemudian makan malamlah. Nabi Musa menjawab, aku khawatir jika makan malam ini adalah imbalan untukku. Karena aku telah memberi minum ternak kedua tadi. Sedangkan aku berasal dari ahlul bait yang tidak pernah meminta imbalan dari suatu pekerjaan yang baik. Allah Rabbi. Cut-cut pedering bagus nih kawan. Nabi Syuaib ini tahu diri karena ditolong,
Nabi Musa tak mengharapkan apa-apa dari pertolongan. Cuta temu nih. Si paling bahaya bila beda orang tak nolong kecuali beriin imbalan. Sedangkan saya tolong tak ngerti. Cik orang mau nolong orang usah beri imbalan. Ki pasal bud nih. Situng na ngarep, situng na ilah. Jangan situng na kok orang paling deki beri imbalan. Jangan situng na injak keng ikhlas ongkur apa tentunya. Ni tahu lah. Nak boleh happy lah. Oh, dia jangan kadang mak. Ya Allah. Kula pernah Nabi aftar ya tadi. Allah Rabbi. Pernah Nabi aftar. Mangkat. Coba tengkudarnya. Karena waktu gini ki yon goreng. Bok jauh pak. Usahanya saya bensin. Mau bilang incem. Usahanya saya bensin. Bila mulai. Tar. Coba tengkudar. Sobung ustaznya. Apa nanti? Jadi tak ada. Jadi seiyon ceng ngarep mak lebe deken tena bensin. Saya ngonceng inja ustaz tetap agak si ikhlas. Apa ya? Ada husnudzon tak bener. Jangan nih kawak ya. Jadi kita ini gulu makan istighfar nyon seporo ke Allah. Jadi ketika yang orang kasa gulu pon persiapan. Bo ontong bekto kenika bensin lagi beda tar ya. Iya, cok saking bah tada bensin apa anak. Iya tonton. Untungnya jetnya berbesar ya. Allah Rabbi. Jadi Nabi Musa ini cepat tak temu. Nabi Musa tak ngarep imbalan. Nabi Syu'ib ro'a berina imbalan. Katanya Nabi Syu'ib, tidak ini merupakan tradisiku dan tradisi nenek moyangku. Kami biasa menjamu tamu kami, juga biasa memberi makan. Nabi Musa baru mau memakannya dan menceritakan kepadanya semua apa yang ia alami, yang dikisahkan yang kemarin mau dibunuh oleh Fir'aun. Jadi nih kak, memang Nabi Syu'ib nih kak, kenapa anak-anak bisa mengantri seperti itu? Karena memang didikan dari nenek moyangnya seperti itu. Jadi ketika beda orang tamu ke Roma, pasti beri aja. Nah ini ke tradisi ini kak, cek sampai elang gue belum sampean. Setiap beda orang yang senamoy, mun sebisa mungkin, mun kula lambak kini gula. Paling seneng gula mun beda tamu ke Roma. Apa? Aduh aku aja. Men sebung tamu tak esam beli aja. Jadi lambak on beda tamu ke Roma, bunga gula. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, yakni wanita yang disuruh jemput, ya abatis ta'jirhu, wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Yakni khusus untuk mengembalakan kambing maksudnya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi katanya anaknya Nabi Musa, anaknya Nabi Syu'ib tentang Nabi Musa di ayat yang sebelumnya, kita masuk ayat 26. Wahai ayah, ambillah saja dia sebagai pengembala, pekerja, ya. Karena dia ini adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syu'ib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Maka wanita itu bercerita kepada bapaknya semua yang telah dilakukan oleh Nabi Musa AS. Mulai dari mengangkat batu, kemudian tentang perkataannya Nabi Musa, berjalanlah kamu di belakangku ketika ada angin yang bertiup. Ya. Setelah Nabi Syu'ib mengetahui semua, maka kemudian melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menyebut Nabi Musa, maka Nabi Musa merundukkan pandangan matanya. Hal ini merupakan bahwa Nabi Musa ini jatuh cinta kepada putrinya. Jadi Nabi Syu'ib tahu, oh ini kayaknya ada perasaan. Maka Nabi Syu'ib alaihissalam
bermaksud ingin menikahkan Nabi Musa dengan putri. Jadi putrinya tahu kalau ini orang kuat karena bisa mengangkat batu yang besar. Kenapa kok seorang putrinya Nabi Syuaib ini mengetahui kalau Nabi Musa ini adalah orang yang amanah, yang baik, ketika dia berjalan berduaan dengan anaknya Nabi Syuaib. Anaknya Nabi Syuaib di depan karena menunjukkan arah. Karena kan yang tahu rumahnya anaknya Nabi Syuaib. Kan normalnya kan yang penunjuk jalan itu memang di depan. Karena ada angin yang bertiup sampai terangkat roknya ya, kain yang menutupi betisnya sehingga kelihatan betisnya. Maka kemudian Nabi Musa menyuruh di belakang. Kira-kira mun rohim bahwa dari yang bini anu him pas nak kota sengkap angin sampai tanggalnya betis sakitin apa him? Serontar kamu him ini serontar kamu. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Katanya Nabi Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku. Jadi Nabi Syuaib ini punya keinginan bilang kepada Nabi Musa, mau tidak aku jadikan kamu menantu. Jadi seorang mertua itu boleh melamar terlebih dahulu kepada calon menantunya. Tidak apa-apa. Ala misalnya cerita buat orang laki soleh, orang yang soleh baik, tidak apa-apa dilamar. Misalkan mon rohim kan pun andi pun, aftarnya kan kita andi, entah apa, terbuka 24 jam. Mon misalnya cerita seminat ke aftar, mon petaber anan. Keng cek bah langsung tekan karena Nabi Syuaib ni kemah taber, sorofe, takut bah aftar tanda. Aftarnya ke mele tekanlah no. Ala anta jurani, atas dasar kamu bekerja denganku. Yakni mengembala kambing ya. Samaniyah hijaj 8 tahun. Samaniyah hijaj. Fa in atmamta asyran, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, yakni mengembala kambingnya Nabi Syuaib 10 tahun, famin indika, maka itu adalah satu kebaikan dari kamu. Yakni kegenapan. Jadi katanya Nabi Syuaib, mas kawinnya adalah apa? 8 tahun mengembala kambing. Tapi kalau digenapkan 10 tahun, itu bagus. Wa ma uridu an asyukka alaika, maka aku tidak hendak memberati kamu dengan mensyaratkan 10 tahun. Satajiduni insyaallahu minas solihin, dan kamu insyaallah akan mendapatiku, yakni maksudnya bertabarruk, untuk bertabarruk, minas solihin, termasuk orang yang baik, yaitu orang yang menepati janji. Kemudian qala dzalika baini wa bainaka, Nabi Musa berkata, dzalika itulah, yakni perjanjian yang telah kamu katakan itu, baini wa bainaka, antara aku dan kamu, ayyamal ajlaini, dari kedua waktu yang ditentukan, yakni 8 atau 10 tahun pengembalaan. Qada itu aku sempurnakan, aku selesaikan, fala udwana alayya, maka tidak ada tuntutan atas diriku, artinya tuntutan tambahan waktu lagi lain. Wallahu ala ma naqulu, dan Allah atas apa yang kita ucapkan. Wakilun adalah sebagai saksi, yakni pemelihara atau saksi. Maka perjanjian itu dinyatakan oleh keduanya, dan Nabi Syuaib
memerintahkan anak perempuannya supaya memberikan tongkatnya kepada Nabi Musa alaihis salam untuk mengusir binatang-binatang buas dari ternak yang mengembalakannya. Yang di surah Thaha itu yang kita bahas. Nah, ternyata tongkat yang nanti akan berubah jadi ular ketika ketika bertemu dengan Fir'aun, tongkat yang akan membelah lautan, itu pemberian dari mertuanya sendiri, yaitu Nabi Syuaib. Nah, tongkat itu tidak sakti, tapi memang tongkat itu adalah milik para nabi secara turun-temurun sejak Nabi Adam. Jadi tongkat ini memang tongkat para nabi yang digunakan turun-temurun sampai Nabi Syuaib. Ada ulama yang mengatakan tongkat itu dulu dipegang oleh Nabi Adam yang kayunya itu berasal dari kayu surga. Ya. Kemudian tongkat itu beralih ke tangan Nabi Musa sepengetahuan Nabi Syuaib. Karena waktu pemberian tongkat itu diberikan oleh anaknya Nabi Syuaib. Wasara bi ahlihi anasa min janibit turi. Ya. Maka Nabi Musa ini berangkat bersama keluarganya, bersama istrinya maksudnya. Jadi Nabi Musa ini setelah selesai, maka kemudian istrinya itu dibawa oleh Nabi Musa. Nah, ini khilaf. Ada yang mengatakan Nabi Musa ini menikahi istrinya setelah masa pengembalaannya selesai. Ada yang mengatakan Nabi Musa ini menikahi istrinya sebelum mengembala. Nah, ini maka jadi dalil orang yang menikah itu mas kawinnya itu boleh cash atau ngutang. Boleh. Misalnya Rohim mau menikah dengan tunangannya, Ustadz, tapi kalau kita andi PC Ustadz untuk mas kawin. Kenapa minta mas kawin? Coreng Ustadz minta 10 juta. Oh, tak apa, otang. Jadi ketika saya terima nikahnya dengan mas kawin 10 juta ngutang, tak masalah Pak, sah. Sah. Tidak masalah. Nah, jadi Allah mudahkan pernikahan. Itu dulu ada kisah, ya guyon atau tidak. Ada seorang perempuan cantik luar biasa, kemudian solihah, hafal Quran. Pas banyak orang yang melamar, ternyata karena ini alim, cantik, pinter, hafal Quran, baik, sopan. Pokoknya baguslah. Banyak orang yang melamar, ternyata uang mas kawinnya itu mahal. Karena memang barang bagus. Barang langka. Mas kawinnya sekitar 1 M. Ya, banyak yang tidak bisa, banyak yang menyerah. Ketika datang, berapa? Mas kawinnya 1 M. Aduh, dulu. Kemudian datang seorang laki-laki yang dia tidak punya pekerjaan. Cuman bismillah datang, dia jatuh cinta pada si perempuan itu, datang. Cuman alim dia, Pak, pintar dia. Pak, apakah boleh saya melamar anaknya Bapak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi mas kawinnya 1 M. Allahu Rabbi, katanya sih laki-laki ini, anak secantik itu hanya 1 M. Loh, memangnya kamu mampu? Allahu Rabbi, insya Allah saya 2 M Pak. Ya, karena anaknya Bapak ini sulit mencari seperti ini. Kadang ada cantik tapi tidak soleha. Kadang sudah soleha tidak hafal Quran. Ini anaknya Bapak ini kalau 1 M terlalu murah. Beneran? Iya Pak. Jadi kamu berani 1 M, 2 M Pak. Janji. Tapi Pak,
saya ini tidak bisa bayar sekarang. Saya nyicil ya. Memang boleh, karena dia tahu hukumnya. Boleh Pak, di agama itu tidak apa-apa. Nyicil. Oh, iya. Tapi 2M ya? Iya Pak, tidak apa-apa. Akhirnya diizinkan menikah. Nah, setelah diizinkan, sudah lama karena akhlaknya baik, orangnya soleh. Akhirnya, karena kebetulan bapaknya ini orang kaya Pak. Karena kebetulan ini orang baik, soleh, kerja bagus, kerja keras dia untuk memenuhi kewajibannya. Ketika orang tuanya butuh langsung datang. Pokoknya luar biasa ini. Karena dia orang alim, orang baik, soleh. Akhirnya mertuanya ini lulu. Sama mertuanya dia dikasih uang 2M untuk bayar ke anaknya sendiri. Ngerti ya? Jadi dikasih kepada anaknya, kepada menantunya. Dikasih dia. Ini 2M. Kamu bayar mas kawin kamu kepada anak saya. Akhirnya dia bayar, akhirnya istrinya punya harta 2M. Nah ini rumus bagi rohim. Penaftar semi salabi ini. Mun pas deki bi ring tuana mengucap berapa? 100 juta Pak. Anaknya sampean terlalu sempurna untuk 100 juta. Berapa? 200 Pak. Beneran? Iya, cuma nyicil Pak. Ya. Takon Pak ring tuana pada nuruk pengajian nikah. Hari aja ngocong konja kok tak ben salah kongku pun tak kira pengajian nikah. Jadi ketika Nabi Musa sudah sempurna 10 tahun, maka kemudian falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi, anasa dilihatnya ketika berjalan melihat dari jauh min janibit turi, dari arah lereng gunung Tur, nara yaitu api. Qala li ahlihim kusu, Nabi Musa berkata kepada keluarganya, imkusu diamlah di sini, tunggu di sini. Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum minha bi khabarin, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepada kamu dari tempat api itu, yakni agar nanti kan perjalanan ini jauh ya. Jadi ketika malam hari gelap, Nabi Musa kayak melihat ada bayangan api. Jadi istrinya yang disuruh diam. Ini menunjukkan Pak bahwasanya seorang laki-laki itu harus siap menjadi orang yang menjaga istrinya. Dan dia harus lebih berani daripada istrinya. Kadang beda yang laki tako. Intar kejeding minta teragi ke bini nah. Karena tako kahan hantu ni keguni jeding ning roman na boleh pah nang hutan pah bini na suruh makan legakan. Jadi harus menjaga istrinya. Aujad watin, atau membawa obor ya. Minan nari, dari api, la'allakum tastolun, agar kamu dapat menghangatkan badan. Karena waktu itu dingin kan, semakin malam kan semakin dingin. Jadi kalau nanti bawa obor biar untuk kita tahu arah jalan, kemudian agar menghangatkan badan. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani. Maka tatkala Nabi Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir, yakni sebelah al-wadil aymani, lembah yang kanan. Jadi ada apa? Lembah di dekat fil buqatil mubarakah, pada tempat yang diberkahi. Kemudian Nabi Musa dipanggil minasyajarati, dari sebatang pohon. Sebagian ulama menyebutkan pohon itu tumbuh di pinggir lembah itu. Pohon itu adalah pohon anggur. Jadi yang di dekat pohon, di dekat lembah itu ada pohon anggur. Ayya Musa, yaitu Musa. Hai Musa, ya Musa. Hai Musa, inni anallah, aku adalah Allah. Jadi pertama Nabi Musa dikenalkan oleh Allah, sebelum perintahnya itu Allah mengenalkan dirinya bahwasanya dia adalah Allah. Anallah, aku adalah Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kan Nabi Musa ini
Saya ulang-ulang Mbak ya. Artinya Rabbun apa yang kata saya kemarin? Yang memelihara, yang mengatur. Jadi ketika Allah memperkenalkan pertama kali Musa, sesungguhnya aku inni anallah Rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Allah yang mengatur dan memelihara seluruh alam ini. Mulai kamu mau dibunuh, dihanyutkan ke sungai, ternyata aku selamatkan. Itulah aku yang menyelamatkan. Kata Allah, paham ya? Kemudian kamu ketika mendorong seseorang meninggal dunia, kemudian kamu mau membunuh, kamu mau dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tiba-tiba ada seseorang laki-laki datang kepadamu mengabarkan agar kamu pergi. Yang mengatur laki-laki itu datang kepadamu, itu aku. Kemudian ketika kamu bertemu dengan wanita itu, kamu itu tidak bertemu sebenarnya, tapi dipertemukan. Ya, bertemu dengan dipertemukan berbeda. Dan kita ini juga tidak bertemu, tapi dipertemukan. Karena sudah ada yang ngatur, Pak. Maka ketika kamu pergi ke rumahnya Nabi itu, yang bernama Syuaib, kemudian kamu dinikahkan dengan anaknya, itu aku yang ngatur semuanya. Maka akulah Allah Rabbul Alamin. Aku yang mengatur alam semesta dan memelihara alam semesta ini. Jadi bukan hanya Tuhanmu saja, tapi Tuhan semesta alam. Nyampe syuruk? Pas? Baik, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.